asal. Nempel. Al-Kafirun. Al-Kafirun ya. Cirian punya lewat tuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. Ini surat kuliah kalau misalkan kita lagi grogi itu kadang-kadang pabaliwut patuker pabaliwut. Ada dulu aki-aki yang jadi imam kuliah muter eta ku wala antum wala ana wala antum wala ana wala antum wala ana ayeuna makmum kesel lakum dinukum waliyadin. Begitu kalau enggak enggak tenang ya grogi kadang-kadang begitu muter eta wala antum wala ana wala antum ana ya. Surat Al-Kafirun itu makiyatun turun ke Mekah. Situ ayatin isi ayatnya ada 6. Kalimatnya ada 26 kalimat. Hurufnya ada 74 huruf. Mudah-mudahan jadi ceng-cengan kita ya. 74 kali 10 kebaikan. Satu huruf kan 10 ya. Beri berapa, Bu? 74 kali 10. Kumaha sih matematika? 740 kebaikan. Insya Allah. Tabarat, tabungan. Ibadah yang praktis ekonomis baca Al-Quran. Satu huruf 10 kebaikan. Al-Quran kan banyak di masjid-masjid banyak, di HP pun ada ya. Daripada kita ngelamun, ya mending baca Quran. Ya, satu huruf 10 kebaikan. Ceng-cengan, ya. Asbab nuzul boleh ditulis nih ya, sebab turunnya Al-Quran surat Al-Kafirun, ya. Yaitu nuzilat lamma qala rahtun minal musyrikin li Rasulillah sallallahu alaihi. Surat ini turunkan ketika berkata sebagian dari orang-orang musyrikun Mekah, ya, diantaranya dari apa? Gegeden, pembesar musyrikun Mekah, Abu Jahal, Abu Lahab, ya, Nadur bin Haris dan konco-konconya, dan ada lagi Umayyah bin Khalaf, As bin Wa'il, pokoknya musyrikun Mekah reng-renganannya berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi, bagaimana ungkapannya, ta'budu alihatana wahai Muhammad, bagaimana kalau engkau menyembah Tuhan kami sanatan 1 tahun, ya, wa na'budu alihaka ilahaka, dan kami nanti tahun depan menyembah Tuhanmu. Nah, gitu. Jadi kompromi dalam ibadah atau apa namanya, kerjasama ceritanya begitu ya. Kerjasama. Gimana Muhammad? Kalau tahun sekarang kau menyembah Tuhan kami, tahun depan ya kami menyembah Tuhanmu. Turun malaikat Jibril. Begitu ya. Kalau Muhammad mah ada masalah langsung datang malaikat Jibril. Orang Pak Mahfud, orang masalah mah nungguan malaikat Jibril. Orang paling orang malaikat Ajrail. Nah teman-teman, orang berarti lamun aya masalah ya datang ke masjid, sholat, minta apa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Datang kepada orang yang soleh, bertanya, minta nasihat, begitu. Ya, berhubungan dengan tadi ya nasihat ya. Jadi begitu, kalau Nabi Muhammad ada masalah datang malaikat Jibril ngasih solusi. Qul ya ayyuhal, wahai Muhammad katakan, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang la a'budu, aku tidak akan menyembah. Ya ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Begitu, udah dibongkar kasusnya. Dikasih tahu Muhammad, dia sampaikan, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Walaupun kau berjanji bahwa tahun depan akan menyembah Tuhan kami, wala antum abiduna ma'abadtu ma'abud, dan kalian walaupun berjanji tahun depan akan menyembah Tuhan kami, bohong, engkau tidak akan menyembah apa yang aku sembah.
Jadi sudah dikasih tahu ya bocorannya. Piran dah janji-janji bohong, dusta, delay in the wood. Nah, Abu Jahal itu. Jadi gelar Abu Jahal itu delay in the wood, tukang bohong sadunia. Ya, banyak janji-janji Abu Lahab, ya, Abu Jahal mau beriman ternyata tidak beriman, ya. Ya, sudah ditolong sama Muhammad. Dulu kan pernah ya Abu Jahal itu buat apa? Sumur buatan di depan pintu. Terus ditutup dengan ranjau supaya jangan kelihatan sumur. Ya, Abu Jahal pura-pura sakit. Sampaikan ke Muhammad, Abah lagi sakit. Nah, begitu ya. Nabi Muhammad kan walaupun ke musuh, kalau ada yang sakit pasti Nabi Muhammad nengok. Dikasih tahu, wahai Muhammad, Abu Jahal sedang sakit. Oh sakit, saya akan nengok. Berangkat Nabi Muhammad. Ya, begitu ke depan rumahnya satu langkah lagi mau menginjak itu sumur ranjau ya. Dikasih tahu oleh Jibril, Muhammad jangan injak itu. Itu ranjau ya. Kalau kamu injak bisa jebur ke sumur. Akhirnya Muhammad balik kanan. Ya, berbalik arah. Tidak jadi. Abu Jahal yang melihat Nabi Muhammad mau balik lagi, yang lari itu. Muhammad kesini. Lupa akan sumur yang dia buat. Akhirnya senjata makan. Abu Jahal yang masuk ke sumur tadi. Minta tolong sama teman-temannya, tolong Abah tolong. Ya, makin dalam. Tidak bisa, walaupun pakai tambang nggak bisa. Ya, akhirnya minta tolong sama Muhammad. Muhammad nanti Abah mau beriman. Nah, begitu. Janji iman. Begitu itu pakai sorban ini Muhammad. Mang benernya gitu ya. Pegang di sorban saya, dipegang, bisa naik ke atas. Bagaimana? Muhammad pinter sihirnya kata begitu. Lain kalau iman nyebut gitu. Muhammad pinter sihirnya. Alhamdulillah begitu. Jadi banyak sekali janji-janji Abu Jahal mau beriman ternyata tidak beriman. Bohonglah. Ulah lo dek. Kalau mau mereka janji mau menyembah 1 tahun nanti bohong. Ya. Jadi pinter katanya. Kita Nabi Muhammad ulah nyembah berhala 1 tahun. Ke tahun harap. Ya, lamun teu kumaha yo. Sedangkan kesimpah misalkan, mungkin politiknya ya luar biasa itu. Ya, makanya politik juga harus bisa gitu ya. Walaupun kita tidak terjun langsung ke dunia politik, tapi ilmu politik harus tahu Paramat ya. Jangan sampai dibohongin. Begitu. Umat Islam jangan sampai buta sama politik, harus tahu. Ini politik kan ya. 1 tahun sekarang menyembah berhala, nanti tahun depan ternyata kan udah nyembah berhala. Tahun depan enggak, nah kan repot tuh. Ya. Bagaimana kalau nggak bisa setahun, sebulan aja Muhammad? Ya lobby lah man. Sebulan dah. Sebulan nanti nego. Sebulan kamu nyembah berhala, nanti bulan depan kamu nyembah Tuhanmu. Dijawab lagi. Wala ana abidum ma'abadtum. Dan aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Bohong Muhammad. Bacakan ya, sampaikan aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Walaupun mereka berjanji sebulan depannya dia menyembah berapa, bohong. Mereka tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Itu bisa bulan seminggu atau seminggu, itu bisa. Ini sudah harga mati. Ya, tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Begitu ya. Jadi orang kafir itu tidak berhentinya. Itu bisa setahun sebulan, itu bisa bulan seminggu, sapoe, tidak bisa. Ya. Jadi tidak henti-hentinya mereka mengajak kepada kita agar kita mengikuti ajaran mereka. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Baqarah ayat 120, "Wala tarda 'anka al-yahud wa an-nasara hatta tattabi'a millatahum." Tidak akan ridho orang Yahudi, Nasrani, orang kafir kecuali kita mengikuti ajaran mereka. Ya. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sudah menyatakan la tattabi'unna sananal ladzina min qablikum shibran bisibrin wa zira'an bizira'in hatta law dakhulu fi juhudin lattaba'u wa qulna ya Rasulullah al yahuda wan nasara qala faman. Kata Nabi, di akhir zaman nanti akan ada umatku mengikuti ajaran-ajaran Yahudi dan Nasrani sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, ya, sedikit demi sedikit, little by little seperti itu ya. Atau kolilan sedikit nggak terasa, sehingga akhirnya mereka terperosok ke dalam ajaran mereka, ya begitu. Dari mulai pakaian, begitu kan, ya. Misalkan dari segi apa, di rambut, maksudnya
kesedurutan orang barat ya. Orang barat pantas atuh paramatnya bule naona pipina ieu bule naona rambutna pirang pantas ganteng urang tuh rambutnya orang Indonesia rambut dipirang lah ieu hideung ya naon mata belok ganggarangan ya irungna pesek ai orang Batak pantes atuh ieu na pirang rambutna teh ieu bule nya pipina ya irungna mancung matana sipit pantes ai urang dikonengan segala diberi masakan lajahan bobok Masya Allah aduh ya kita sudah prihatin ya itu kadang-kadang ya, umat Islam kadang-kadang seperti itu ya dari segi apa rambut kalau rambut ke situ kadang muka masih deh ya mana tuh ya, rambut gitu pakaian mungkin ya dulu mau pakai sarung enak harus pakaian ya yang gaul mungkin malu mereka masjid juga pakaian seperti itu ya itu dari segi pakaian ya nama lagi ya nanti dari segi nama juga tuh nanti Ibrahim diganti ke Bram ya keren gaul Fatimah Preti ya itu Preti orang kampung kok ya kerja di Jakarta begitu ya namanya Aminah awalnya udah kerja di Jakarta jadi Mince astagfirullahaladzim iya nauzubillah min dari apa dari pakaian dari nama sudah diperubah tuh ya memang kerjaan lengkap seperti itu dari sejak dulu ketika dirampas ilmu orang Islam kan dulu Islam menguasai ya menguasai dunia ya karena keilmuan itu ya pada masa Daulah Abbasiyah itu dimiliki oleh Islam. Jadi Islam maju ketika itu karena menguasai ilmu pengetahuan teknologi. Banyak ulama-ulama yang yang paham terhadap ilmu pengetahuan teknologi juga seorang ulama. Ya seperti Ibnu Khaldun, ya ulama juga ahli sosiologi. Ya Ibnu Sina, ulama juga tapi ngerti tentang kedokteran. Ar-Razi juga itu ya ahli kimia itu ya Ar-Razi ada itu ya Al-Jabar ya matematik itu ulama. Jadi mereka ngerti ilmu agama dekat dengan Allah juga paham tentang teknologi jadi maju umat Islam ketika itu ya datanglah penjajah ya Snoekhojen dan Van der Plas datang ke Indonesia menjajah orang Indonesia sengaja itu mendikotomi tentang ilmu ada ilmu agama ada ilmu umum udah aja umat Islam yang penting sholat ngaji nggak usah berpikiran teknologi nggak usah mikirin ekonomi nggak usah mikirin sosial politik akhirnya selama 350 tahun negara ini dikuasai oleh penjajah karena kita sholat ngaji nggak usah kita pikiran sholat ngaji ya akhirnya tentang negara tentang ekonomi tentang politik dikuasai oleh mereka. Nah, makanya kita umat Islam jangan sampai buta dengan ilmu pengetahuan teknologi ya bahkan iptek itu merupakan fardu kifayah bagi umat Islam sekarang itu. Jadi fardu kifayah itu bukan hanya sholat jenazah ya Pak Mahfud bukan hanya ngurus jenazah ya untuk sekarang itu fardu kifayah itu termasuk teknologi umat Islam harus ada bidang kedokteran umat Islam harus ada bidang sosial ya politik ekonomi harus ada ya kalau tidak nanti dikuasai oleh mereka kalau dikuasai oleh mereka repot nanti ya kita bisa dijajah lagi begitu. Jadi kembali kepada masa tadi ya kita umat Islam ya jangan sampai mengikuti ajaran-ajaran mereka ya orang kafir ya dan tentunya mereka terus menerus akan merongrong kita sampai akhir hayat kita sampai hari kiamat ya dengan berbagai macam cara tadi dengan pakaian dengan nama dengan pergaulan akhirnya jauh dari Islam ya jadi sengaja dijauhkan dari iman Islam jadi anggapannya ilmu teknologi itu dari kafir kan padahal dulu dari Islam itu ya ilmu matematik bahasa Inggris Jurjemer itu kan dari jurumiyah itu Pak Didi ya Jurjemer itu dari jurumiyah asalnya karena nggak bisa bahasa Arab Jurjemer lah begitu gitu ya jadi semua ilmu itu asal dari Al-Quran ya kita tuh pernah mengalami zaman kejayaan ya karena ada
dikotomi, ya, pemilah-milahan antara agama ilmu agama umum, akhirnya terjadi kemunduran, ya begitu. Kita jangan sampai, ya, umat Islam dibodoh-bodoh orang kafir, sehingga kita tidak terasa mengikuti ajaran mereka, ya, dengan apa, dihiasi atau dengan apa namanya casing, ya, casingnya berupa Islam, ternyata dalamnya kafir. Hati-hati itu. Sekarang sebentar lagi Natalan, ya, hati-hati ya umat Islam, ya, ada misalkan dikasih beras karung, ya, mie sedus misalkan duit 1 juta, coba itu lamun dibikin kajal anu imana lemah geus, ya, udah misalkan gempa misalkan Cianjur, ya, rumahnya hancur, tempat usahanya hancur, datang tuh, ya, orang-orang kafir bawa seperti itu, bisa jadi tuh misionaris mereka itu. Sebab kita itu dianggap domba sesat, Pak. Oleh orang kafir itu, kita itu dianggap domba sesat. Ayo kita selamatkan domba sesat. Masya Allah, ya. Kita jangan terlena, ya, ulah ngerasa aman. Mereka itu luar biasa, ya. Apa istilahnya, ya, door to door mereka, ya. Mengajak agar kita umat Islam mengikuti ajaran mereka. Hati-hati, ya. Dan kita juga sedih, Pak, sebenarnya. Tahun baru Masehi itu kan bukan tahun baru Islam, ya. Yang ngeramein siapa? Islam. Umat Islamnya. Anu meuli petasan lobana saha? Sama anu meuli eta kembang api. Islam. Anu begadang sampai jam 00 lobana saha? Islam. Itu prihatin soalnya, ya. Makanya kalau bisa itu pas tahun baru, ya, anak kita, ya, sanlat, ikut sanlat. Di Ali ada itu sanlat, ya. Ya, sampai tanggal 1, ya, sanlat, ya, begitu. Jadi pas malam tahun baru itu ada di pesantren, insya Allah, begitu, ya. Mari kita jaga anak-anak kita, diri kita, jangan sampai mengikuti ajaran-ajaran mereka, ya. Berupa casing apa, berupa kayaknya itu Islami tapi ternyata dalamnya, ya, kafir, ya. Ibaratnya cakep-cakep buat kedong-dong, luarnya licin, dalamnya aut-autan. Hati-hati, Pak, walaupun fasih bahasa Arabnya. Sekarang Senok Hojen kan dulu belajar di Makkah itu 10 tahun. Ya, Senok Hojen itu belajar di Makkah 10 tahun. Fasih bahasa Arabnya. Sengaja dikirim ke Indonesia untuk masuk ke umat Islam, ngadu domba, mencari celah-celah ke kemunduran ataupun perpecahan. Ya, sengaja diadu domba. Begitu. Jadi jangan aneh kalau misalkan kok bahasa Arabnya fasih, ya, pandai agamanya, ternyata membawa ajaran sesat. Hati-hati, pakai jubah, ya, pakai udeng, ya, jenggotang sampai ke nisir ke bumi, ya, kalau tanah mau atas bus gede-gede kalapa misalnya. Kalau menyebabkan ajaran sesat jangan diikuti, ya. Lakum dinukum, ini ajaran Islam luar biasa, toleransi, yang sangat toleransi itu umat Islam sebenarnya, ya. Yang agama yang paling toleransi agama Islam. Coba kita perhatikan, kalau di suatu negara mayoritas Muslim, minoritas kafir, insya Allah aman itu. Seperti Indonesia kan mayoritas Muslim, minoritas kafir, aman. Tapi kalau di suatu negara mayoritas kafir, minoritas Muslim, bisa di rogahala, ya, bisa dibantai seperti Bosnia Herzegovina dulu, ya, atau di Uighur, ya, atau dulu di Filipina Selatan, Moro, itu diusir, ya, di Ayodhya India itu dibantai itu, ya. Kalau minoritas Muslim di suatu negara, mayoritas kafir, itu kadang-kadang tidak aman. Tapi kalau di suatu negara banyak orang Muslim, orang kafir aman, karena Islam punya ajaran lakum dinukum, bagi kalian agama kalian, bagi agama kalian. Bahkan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Tidak dilarang bagi kalian, kata Allah, untuk berbuat baik kepada orang kafir selama mereka orang kafir tidak mengusir kita, tidak membunuh kita, tidak mengganggu kita. Jadi kita ibaratnya seperti tawon, Pak, Bu, ya. Ilmu tawon, Pak Rahman. Tawon itu kamaran. Tawon kalau kita tidak mengganggunya, itu tawon nggak bakal mengganggu kita. Tapi kalau kita mabut berani-berani nggak ganggu tawon, sampai manapun diuber sama tawon. Nyeret. Kita ke kamar mandi ditungguin tuh. Kita nyelam misalkan, ya, di pantai, di sungai, ditungguin sama tuh. Ya.
Kita kalau bisa seperti ilmu tawon, selama tidak mengganggu tawon tidak akan kita. Begitu juga selama orang kafir tidak mengganggu kita, tidak mengusir kita, tidak membunuh kita, kita harus sopan kepada mereka. Tawon itu luar biasa, makanannya apa? Madu. Yang dikeluarkannya madu. Umat Islam kalau seperti tawon, makanannya halal, bisa mengeluarkan sesuatu yang bermanfaat. Begitu ya. Jadi kita jangan sampai Islam cap toge. Apa cap toge Pak Rahmat? Toge mah di mana? Ayah, betul nggak? Di bala-bala ada nggak toge? Ada. Di baso, ayah togenya. Karedok, ayah toge. Maksudnya apa? Natalan dulu, Natalan. Gitu. Asal nomor duit gitu. Jempi milu nyepi. Ya. Om sang hidang wise. Ya. Natal apa? Natal Kristen milu, Imlek milu. Itu cap toge Pak. Ya. Kan ada ampau. Apalagi sekarang ya salawatan ya. Di gereja, aduh itu karena dibahaya mungkin ya. Dan kita harus hati-hati dengan tadi casingnya. Ada sekarang selawat apa? Lagu-lagu apa Kristen tapi nadanya nadi selawatan. Ada kan? Itu ramai itu di video ya. Hati-hati tuh, masya Allah. Mereka itu apa merongrong kita ya. Udah apa ngambil apa nada-nada Islam, casingnya kayak Islam tapi dalamnya itu pemurtadan. Hati-hati tuh ya. Dan kita juga sangat prihatin ya. Sekolah RV Kinapatis itu kalau dicek itu banyak umat Islam di situ. Yang sekolah di situ banyak itu. Masya Allah. Kita jangan merasa bangga anak kita pandai, cerdas, matematiknya, bahasanya, tapi akidahnya nanti khawatir. Ya, khawatir nanti hancur akidahnya. Apalah artinya? Pandai komputer, pandai apa bahasa Inggris ya, pandai matematik, kalau akhirnya hancur buat apa? Ya, kita kan hidup bukan hanya di dunia. Ya, begitu kan? Ini kan akhirat gitu. Jadi sekali lagi kita harus tegas ya, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi aku agamaku. Dalam artian ya ini toleransi. Selama mereka tidak mengganggu kita nggak boleh main bom misalkan ya. Nah, itu nggak boleh. Indonesia kan darul amni. Indonesia darul negara aman, bukan darul harb. Bukan dalam kondisi perang. Ya, kalau mau main bom bunuh diri silakan tuh ke Palestina. Datangnya tuh Israel. Nah, itu jantan kan ada perempuan ya. Ini mau bunuh diri di Indonesia. Ya, walaupun misalkan ya kondisi itu banyak orang kafir misalkan di hotel itu. Iya, pengunjungnya orang kafir, tapi yang jadi satpam siapa? Sididin pan orang Islam. Kena juga kan kalau bom bunuh diri ya. Misalkan membom suatu tempat itu banyak orang kafir. Iya memang banyak orang kafir, tapi siapa itu satpamnya? Ada orang Islam Sididin. Siapa tukang sapunya? Si Maman. Siapa tukang masaknya? Bimimin. Kan salah alamat ya. Jadi kalau mau ngebom serahkan ke sana ke Israel. Gentleman namanya. Ini bom di Indonesia. Walaupun ada orang kafir di situ, tapi di situ banyak orang Muslim juga. Nah ini yang apa yang nggak berdosa itu kena. Salah alamat berarti gitu. Ya, gitu ya. Begitu. Jadi kita harus walaupun orang kafir, tapi nggak boleh kalau dia nggak ngajak perang sama kita. Yang boleh perang itu kafir harbi namanya. Makanya kafir itu ada dua, kafir zimmi, ada kafir harbi. Kafir zimmi itu kafir yang tidak mengajak perang sama kita. Eta tukang emas di Gunung Batu, saya selama ini kafir benar ada dua itu kok masuk Gunung Batu. Wah kafir perlu bisa apa ada kurang bom, nggak boleh. Ya, kalau mereka tidak mau kita, ya kita dianjurkan untuk apa? Ainur rahmah, ya penuh pandangan yang kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus kepada engkau wahai Muhammad kecuali rahmat semua alam. Bukan hanya orang Islam, semua alam, berarti di situ ada orang kafir, bahkan termasuk binatang juga. Coba, ya Nabi ataupun dalam kitab fikih mengajarkan kalau kita mau menyembelih binatang harus apa? Tajam apanya? Pisaunya. Ya, itu menandakan bahwa kita nggak boleh menyiksa binatang sampai kita gitu, itu menyiksa binatang. Ya, kalau kita misalkan walaupun dia mau kencing, jangan kencing di lubang-lubang tempat semut. Kalau mau sedara jengkol bisa mabok sebetulnya. Begitu Islam itu, ajaran Islam luar biasa. Ya, jadi bukan hanya kepada orang Islam, tapi kepada orang kafir, bahkan kepada binatang sekalipun kita diajukan untuk menebar kasih sayang. Ya, apalagi kepada manusia. Jadi samping kita apa namanya
ukhuwah Islamiyah, ya, ada ukhuwah watoniyah dan ukhuwah basyariyah. Ya, ukhuwah Islamiyah sesama umat Islam, intern umat Islam kita bersatu. Yang kedua ukhuwah watoniyah sesama umat Indonesia, ya, bangsa Indonesia kita bersatu. Ada ukhuwah basyariyah sesama ciptaan Allah, makhluk Allah, begitu. Ya, kita harus santun, ya, nggak boleh berlaku kasar. Ya, hablum minan nas, hablum minallah, hablum minal alam. Begitu kan ya? Itu anjuran agama kita. Jadi sekali lagi, walaupun kita menghadapi orang kafir, tetap itu ya harus kita gauli dengan baik. Bahkan Nabi Muhammad SAW ya sering mendapatkan nasihat dari Malaikat Jibril untuk menghormati tetangga, walaupun itu kafir. Itu ada haknya. Misalkan kebetulan rumah kita di komplek ya, pasti kalau di komplek ada orang kafir. Ya, tetangga kita kafir itu ada namanya hakul jar, hak sama tetangga, walaupun dia tidak muslim, ya, walaupun tidak iman. Ya, kumaha geus ke rumah tetangga, geus warna parahmatnya, terus imahna deket jeung urang, saiman masih sanasab deui, tilu urang hakna. Hakul jar, hakuddin, hakun nasab. Oh, begitu. Walaupun bukan saudara dengan kita, seiman, berarti ada dua haknya, hakul jar dan hakuddin. Begitu hormat ya. Itu ajaran Islam, ya. Nabi sangat santun ya terhadap orang kafir, tidak main bom, tidak main kasar. Islam itu disebarkan dengan dengan kedamaian, ya. Banyak orang-orang kafir, orang Yahudi, Nasrani masuk ke agama Islam karena melihat kesantunan akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bukan dengan kekasaran. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kajian Al-Kafirun bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari untuk kita dan untuk keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ada yang harus ditanyakan atau yang mau menambahkan, silakan. Boleh. Ini. Pakai Insyaallah mau ke Bali, Bu. Sampai kunjungan. Jadi misalkan karena saya memang orang Bali, lahir dan besar di sana. Jadi itu ada sebuah tradisi. Tradisinya seperti ini, Bang. Jadi setiap kali ada hari besar umat Hindu, entah itu misalnya Galungan, Kuningan gitu ya, itu selalu yang tetangga saya yang Hindu itu selalu memberikan, kalau di sana itu namanya ngejok, kalau kita mah parsel ya. Jadi mereka memberikan sesuatu kepada kita yang Muslim. Dia selalu membawa yang kalau di sana itu khasnya itu makanan biasanya kan basah ya, seperti uli, wajit, dan itu lengkap satu paket ya, termasuk dengan buah-buahan gitu, pokoknya parsel lah. Nah pastilah kita terima ya, nggak mungkin kita nolak karena itu hari besarnya dia. Cuman memang kita kalau mau makan itu kan bingung ya, kalau bikin uli atau bikin wajit itu kan wajahnya itu gimana gitu ya. Mereka biasanya memberi ngasih kue basah itu terutama, itu udah tradisi. Buah juga ada. Nah itu pasti namanya ngejot kalau di sana tradisinya. Dan kita yang non Hindu gitu ya, mau itu Nasrani mau itu Islam, kita biasanya setelah mereka trisandya ya atau setelah sembahyangan dari guru besar, itu kita ke sana silaturahmi. Semua itu memang udah tradisi begitu. Begitu pula sebaliknya kalau kita yang beragama Islam atau Nasrani gitu ya, setiap habis hari raya setelah selesai sembahyang mereka pasti datang ke kita gitu. Nah bagaimana itu Bah, apakah boleh nggak? Di sini mungkin hablum minan nasnya lebih ya, cuman untuk memakannya itu memang kita kadang-kadang ya udah kadang dikasihkan lagi gitu ke yang umat Hindu gitu, karena kan takutnya najis gitu ya. Tapi memang kalau di Bali itu memang kerukunan antar umat beragama itu terjalin benar gitu ya. Jadi saling bertandang itu benar-benar luar biasa. Malah kadang kalah yang Islam dengan Islam sendiri belum tentu selesai sholat itu salaman. Tapi kalau dengan mereka yang Hindu itu luar biasa, pasti datang. Nah itulah karena saya salutnya dengan mereka yang non Muslim. Memang gimana ya, rasa kemanusiaan itu tinggi sekali, rasa toleransinya itu tinggi sekali. Sampai saat ini pun saya masih sering berhubungan dengan teman-teman saya yang di Bali karena mereka berprinsip kalau dia baik ya seperti awal itu ya. Kalau orang Bali itu memang berprinsip kalau dia baik, saya akan lebih baik dengan dia. Nah itu sampai kapanpun masih saya sampai
lagi. Nah buat saya itu kan najis, nggak usah support aja, saya udah terima kasih. Nah jadi bagaimana di sini hukumnya kalau misalkan kita menerima sesuatu dari yang non muslim, terutama kalau misalkan yang bentuknya apa ya, bentuknya makanan yang begini yang dibuat gitu ya. Kalau yang misalkan dalam bentuk yang lain gitu ya, kalau kita biskuit apa kayak gitu kalangan kan mungkin udah enggak ini ya, udah umum. Tapi kalau yang bentuknya ya itu memang tradisi, dan mereka kalau misalkan hari raya itu kan setiap 6 bulan sekali. Jadi cepet jadi cepet orang cepet banget udah nganterin lagi. Nah itu gimana Bang? Mohon ya meluruskan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi kalau kita dikirim makanan oleh orang-orang kafir, kalau kita yakin itu makanan halal seperti buah-buahan ya, pasti buah-buahan mah halal ya. Cuma buah jeruk, buah apel ya. Iya. Jadi begini Bu ya. Ya. Masalah ibadahnya dia sendiri yang nanggung dosanya gitu Bu ya. Kalau makanan itu halal ya boleh dimakan sama kita ya. So itu kan udah berdatangan ya. Adapun dia yang pencuri, dia yang apa? Yang dosanya, misalnya ya, kita kan dikasih sama kita ya, sama beliau. Jadi kalau memang itu makanan masih ragu-ragu Ibu ya, ya kita tinggalkan ya. Misalnya Ibu ragu-ragu nih, aduh gimana nih ya, saya nggak enak ya, terima aja ya, jangan sampai kita menolak di depan dia. Bahkan bukan hanya dari orang kafir, dari orang Islam pun misalnya kita dikasih baju ya, nggak senang, terima aja dulu, jangan nggak enak, nggak bagus. Nah itu kan menyakiti orang yang memberi, itu jadi dosa juga ya. Kita menerima jadi dosa, bahkan kita ngasih pun kalau sampai menyakiti orang yang memberi itu pun dosa ya. Jadi kalau kita misalkan dikasih orang kafir, terima saja ya. Kalau makanan misalkan kita ragu-ragu, khawatir nih ya kehalalannya atau kesuciannya, kita tinggalkan aja atau kita kasih yang lain ya. Tapi kalau sudah yakin ya makan saja sama kita ya, begitu kan. Ini udah pakai sesajen, itu sesajen urusan dia ya, kita makan dikasih ya, urusan dia dengan Allah, dosanya sama dia, kita mau bagian halalnya ya, karena itu makan udah halal ya. Tapi kalau misalkan kita masuk ke rumah makan situ ya, ada ini makanan untuk muslim, yang satu lagi untuk non muslim ya, tapi satu atap. Nah itu harus hati-hati itu. Bisa jadi bejananya itu pertama pakai goreng babi ya, keduanya pakai goreng apa ayam. Hati-hati itu. Kalaupun makanannya halal, kalau satu atap itu kita harus hati-hati ya. Atau ayam nyembelihnya misalkan begitu cara menyembelihnya, misalkan kita masih ragu-ragu ya jangan, tinggalkan. Dak majuribu kata Nabi, tinggalkan keraguan-raguan ya. Begitu makanya para ulama sufi mah pengamat bungan meuli daging ayam nu asak teh nu atana langsung dipecit sorangan. Nah begitu ahli sufi mah. Hati-hatian mereka ya. Kalau kita yakin ya enggak apa-apa. Kita udah yakin nih orangnya ya, baik begitu. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Ada lagi? Tadi dia mungkin bertanya. Cukup ya? Cukup, ini tutup ya. Kalau udah cukup kita tutup kajian kali ini. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita dijaga oleh Rasulullah Subhanahu Wa Taala ya, dalam mengakhiri tahun ini ya. Mudah-mudahan kita selamat, berkah, khususnya kami keluarga akan kunjungan ke sana mungkin tanggal 21 ya, sekitar situ. Mudah-mudahan selamat perjalanan ya, sampai ke tujuan, bisa kembali ke Indonesia, ke tanah air, ke Bogor dengan selamat. Nasalukal ijabah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.